Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai SIPD. Kalau sebelumnya SIPD kita gunakan untuk proses perencanaan dan proses penganggaran, pada kesempatan ini kita akan bersama belajar mengenai SIPD terkait e-walidata atau proses nanti penginputan e-walidata atau penginputan terkait indikator data-data pembangunan di dalam aplikasi SIPD. Dalam SIPD sendiri kita ada 3 layanan, ada informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Jadi untuk e-walidata kita masuk melalui modul informasi pembangunan daerah. Kemudian dalam informasi pembangunan daerah ada yang namanya terkait data perencanaan pembangunan daerah. Di sini data perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari modul e-walidata, statistik sektoral daerah, data perencanaan dan pemutahiran nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi. Jadi nanti kita masuk ke dalam e-walidata. E-walidata sendiri berisi data statistik sektoral daerah atau DSSD yang membantu pemerintah dalam pengelolaan DSSD sesuai kewenangan pemerintahan daerah yang dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Misalnya ada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rensta, dan Renja yang lebih berkualitas. Jadi nanti diharapkan terkait semua indikator ataupun data-data pembangunan yang diinputkan dalam e-walidata SIPD ini nantinya bisa dijadikan dasar dalam proses perencanaan maupun penganggaran agar prosesnya tersebut lebih berkualitas dan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dalam peran penyelenggaraan Kabupaten Pekalongan yang untuk e-walidata ada beberapa peran. Yang pertama ada pembina statistik, yaitu di sini dalam hal ini BPS Kabupaten Pekalongan. Kemudian nanti ada yang namanya pembina data spasial. Karena ini spasial berarti nanti dari Dinas PU Taru. Kemudian nanti yang ketiga ada wali data sendiri. Wali data itu yaitu ya dinas yang terkait membidangi urusan statistika, yaitu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Kemudian nanti ada yang namanya produsen data. Di sini yaitu yang mensuplai data atau nanti yang menginput datanya dalam aplikasi e-walidata SIPD. Dalam hal ini yaitu semua OPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan kita Baperida itu sebagai koordinator forum data. Baik, kita akan mencoba masuk langsung ke dalam aplikasi SIPD untuk modul e-walidata. Dalam proses pelaksanaan e-walidata kita ada beberapa tahapan. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan pengumpulan data, ada tahapan pemeriksaan data, dan yang terakhir penyebarluasan data. Dalam tahapan perencanaan di sini yaitu menyusun daftar data oleh instansi pusat dan daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang dijadikan data prioritas penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia. Tahapan kedua yaitu pengumpulan data, bahwa di sini pengumpulan data dilakukan oleh produsen data dengan menyesuaikan standar dan daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia serta jadwal pemutahiran data atau rilis data. Kemudian tahapan yang ketiga pemeriksaan data, yaitu pemeriksaan oleh wali data dan pembina data terhadap kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia. Dan tahapan yang terakhir di sini penyebarluasan data, yaitu kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Kita di Kabupaten Pekalongan terkait proses perencanaan dilakukan kemarin dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 12 September 2024. Kemudian berarti untuk proses saat ini yaitu terkait pengumpulan data dari tanggal 13 September sampai dengan 16 November tahun 2024. Kemudian tahapan ketiga pemeriksaan data dilakukan nanti pada tanggal 18 November sampai dengan 30 November, dan yang terakhir yaitu penyebarluasan data mulai dari 1 Desember sampai dengan akhir 31 Desember.
Kemudian terkait tata cara untuk melakukan pengisian data di aplikasi SIPD eWalidata, untuk masuknya ini bisa masukkan saja di Google atau di Google Chrome, ketik saja sipd.ri.kemendagri.go.id, seperti sama pada umumnya, cuma ditambahi garis miring atau / eWalidata. Ini sudah masuk. Untuk tampilan awal eWalidata, pastikan untuk pemerintahannya kita pilih Kabupaten Pekalongan. Kemudian usernya kita coba masuk menggunakan user Baperida. Kemudian passwordnya silakan dimasukkan. Kita pilih tahun 2023 karena nanti yang akan kita isi untuk tahun 2023. Kemudian klik masuk. Kita coba lagi. Ini kita sudah masuk menggunakan user Baperida, ditandai dari pojok paling kanan atas muncul tulisan atau user dari Baperida. Di tampilan awal dashboard sudah muncul terkait 4 tahapan yang tadi kita jelaskan. Ada tahapan perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Di sini ada beberapa menu. Ada tadi menu pengumpulan data, pemeriksaan data, publikasi data. Untuk penginputan data, kita bisa masuk ke dalam menu pengumpulan data. Kita klik, kemudian kita klik data SSD. Pastikan lokasinya di Kabupaten Pekalongan. Kemudian tahunnya boleh atau di tahun 2023 juga bisa, atau ini masih sama aja tidak apa-apa. Kemudian kita klik urusannya saja. Karena di Baperida membidangi 2 urusan, saya klik langsung 2 urusan, yaitu perencanaan, kemudian urusan penelitian dan pengembangan. Kita langsung aja kita tampilkan. Bisa ditampilkan per 100. Ini di Baperida terkait urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan, kita mempunyai indikator data yang harus diisi kurang lebihnya sekitar 141 indikator. Jadi hal ini bisa diisikan untuk tahun 2023. Untuk caranya seperti ini. Jadi misalkan ada titik-titik, ini tinggal diklik saja, tinggal diisikan saja. Berita acara forum perangkat daerah. Kita di dalam forum perangkat daerah itu ada 4 tema. Jadi berita acaranya ada 4, kita isikan 4. Kemudian klik saja di bagian luar. Nah, otomatis berwarna hijau berhasil mengubah nilai. Jadi pengisiannya seperti itu saja. Kalau misalkan kok ini ada yang mau direvisi, tinggal klik saja, kemudian tinggal diganti misalkan 6, klik di luar, secara otomatis menyimpan. Ini ada indikator berita acara forum perangkat daerah. Misalkan ini kurang begitu jelas, bisa dilihat dari definisi. Nah, ini sudah muncul definisi operasionalnya, jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi semua indikator ini, misalnya kurang jelas ini terkait apanya, bisa dilihat di definisi operasionalnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan semuanya, ini masih ada titik-titik, tinggal diisi aja. Misalkan buku profil, kita mungkin sekitar ada 1, kita isikan 1. Klik di luar, otomatis menyimpan. Jadi Bapak Ibu, tahapan ini segera dilakukan sampai semuanya data selesai. Misalkan ada indikator yang mungkin memang tidak ada datanya, bisa diisikan 0, seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengisikan data semuanya di tahapan pengumpulan data, maka berikutnya ada tahapan pemeriksaan data. Kita klik.
Kita coba Pekalongan, bidang urusannya perencanaan, penelitian, kemudian kita tampilkan. Ini kita tadi kan sudah mengisi beberapa yang kita sudah isi, sudah muncul angkanya di data tahun 2023. Nah, nanti yang memverifikasi semua inputan itu adalah OPD yang membidangi statistika atau wali data, dalam hal ini yaitu Dinas Kominfo. Nah, nanti ada catatannya di sini, statusnya seperti apa. Berarti ini nanti kalau sudah selesai semuanya, bisa komunikasi atau koordinasi dengan kami berbeda ataupun dengan Kominfo untuk nanti proses verifikasi datanya atau pemeriksaan datanya. Setelah semuanya dinyatakan valid, statusnya sudah terverifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah publikasi data. Ini bisa diklik publikasi data statistik sektoral daerah. Kabupaten Pekalongan, kemudian bidang urusannya perencanaan, penelitian, kita tampilkan. Di sini tahun 2023 walaupun tadi kita sudah mengisi, di sini masih kosong karena proses tersebut masih sebatas dalam proses tahapan penginputan data, belum sampai ke pemeriksaan data. Tapi nanti kalau untuk proses pemeriksaan datanya oleh Dinas Kominfo sudah clear dan sudah divalidasi dan tahapan selanjutnya sudah disebarluaskan, maka otomatis di situ sudah muncul datanya dan ini menjadi data yang fix yang bisa dipublikasikan ke masyarakat. Seperti itu mungkin demikian terkait proses penginputan e-wali data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.